Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TV NU Sukoharjo melanjutkan kajian kita pada hari ini, yaitu hadis keempat. Namun seperti biasa, malah kita hadiahkan Fatihah untuk musannif pada kita. Lahul Fatihah. Ya. Wala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi dharain amin. Al hadisu utawi hadis ar-rabi'u kang kaping 4. Adwaru khalqil insani iku ing dalem nerangake evolusi kejadianipun insan wa khotimatuhu lan tutup akhire pungkasane insan. Hadis keempat ini menerangkan evolusi kejadian manusia dan akhir perjalanan manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala hadasana An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, saking Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud, hadasana nyeritani ing kawula. Sinten sing nyeritani? Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi Kanjeng Rasul iku as-shadiqu, iku wong kang jujur, wong kang temen. Ai fi jami'i ma yaqul, atasipun leres jujur ing dalam sedaya perkawis ingkang dipun ucapaken. Semua ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Al-masduku kang den benerake, ai fi ma ukhiya ilaihi, ing dalam perkara-perkara, artosipun ing dalam perkara ingkang dipun wahyuaken dening Allah taala dumateng Kanjeng Nabi. Pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane mekaten. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilahil malaku fayang fakhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakyun aw sya'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiku alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pangandikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum sak temene salah suwijine sira iku yujma'u, iku den kumpulake. Atasipun yujma' niku dikumpulaken lan dipun reksa. Ayyudamu wa yahfadu. Apa sing dikumpulake? Apa khalquhu? Apa asal mula kejadianipun? Khalqu ay madatu khalqihi, bahan kejadianipun ahad. Dikumpulaken fi batni ummihi ing dalem padaranipun ibunipun
rahmi tegesipun ing dalem rahimipun ibuke ahad. Dikumpulake arba'ina yauman ing dalem 40 apane yauman dinane nutfatan hali rupa nutfah. Nutfah asli nutfah niku al-ma'u as-sofi, air yang murni. Yang dikehendaki di sini adalah al-mani. Mani. Sumayakunu nuli ono apa nutfah utawa baline yang nutfah yang ahad. Sumayakunu nuli ono apa ahad iku alaqatan. Iku dadi getih sak kempel misla dzalika ngumpamani mengkono-mengkono arba'ina yauman. Sumayakunu nuli ono apa ahad iku mudghatan apa balik nyangkol kuhu. Sumayakunu nuli ono apa khalquhu apa kedadianipun iku mudghatan iku rupa mudghah. Mudghah punika nggih daging sak kempel. Mudghah kit otun lahmi kit otu lahmi biqadrima tamdahu. Daging sak kempel. Misla dzalik ngumpamani mengkono-mengkono arba'ina yauman. Sumayur salu nuli den utus ilaihi marang ahad apa al-malaku sapa al-malaku sapa malaikat. Payang fakun mongkon nyebulake sapa malaikat bihi ing dalem ahad ar-ruha ing ruh. Wa yukmaru lan den perintah sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat. Rupane bikas bi rizkihi kelawan nulis rizkine ahad wa ajalihi lan ajali ahad pestine ahad mati ahad wa amalihi lan amali ahad wasakiyun wong kang cilaka au saidun utawa wong kang bejo. Fa wallahi mongko demi Allah Allah dirupane zat la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud sapa gairuhu kejaba alladhi apa gairuhu akliyane alladhi. Inna ahadakum sak temene salah suwijine sira kabeh layak malu yakti ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati kelawan amal ahli swarga hatta ma hingga jarak yakunu ing dalem antarane ahad hatta ma hingga nganti jarak yakunu kang ana bainahu iku ing dalem antarane ahad wa bainaha lan ing dalem antarane jannah swarga apa sing ana illa diraun kejaba jarak sak dira menawi dipun tafsiri dira punika jarak yang sangat dekat. Ini kita tafsiri jarak yang sangat dekat. Dira itu punika ada lengan. Payasbiku mongko disiki alaihi ing atase ahad apa alkitabu apa kitab syaratan. Payak malu mongko ngamal sapa ahad bi amali ahlin nar kelawan amali ahli neraka. Fayadkhuluha mongko dadi sebabe mlebu sapa ahad ha ing neraka. Wa inna ahadakum lan sak temene salah suwijine sira kabeh layak malu iku ngamal sapa ahad bi amali ahlil nari kelawan amali ahli neraka hatama hingga jarak yakunu ana iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha lan ing dalem antarane neraka illa diraun kejaba sak dira
Payasbiku mongkondisi alaihi ing atase ahad apa alkitabu kitab. Payak malu mongko ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati lawan amal ahli swarga. Payadakhuluha mongko manjing mlebet sapa ahad ha ing jannah ing swarga. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam permulaan penciptaan, di dalam bab zikrul malaikah nomor 3036, dan juga di dalam bab qadar dan anbiya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam awal kitab qadarnya, di dalam bab kaifiyatu khalqil adami, hadis ke 2643, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Sanah bab fil qadri di dalam bab qadar, hadis ke 4708, dalam juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bab a'mal bil khawatim, hadis ke 2138. Ibnu Majah juga meriwayatkan ini di dalam hadis ke 76. Hadal hadis adimun jami'ul ahwalil insan min mabda'i khalqihi wa maji'i ila hadid dunya ila akhir ahwali minal khuludi fid dari sa'adah atau dari saqal. Hadis ini adalah hadis yang jami, yang agung, yang jami, yang mengumpulkan keadaan insan mulai dari permulaan kejadiannya hingga kejadian manusia, kedatangan manusia, lahirnya manusia di dunia ini, dan akhir hayatnya di dunia, dan juga keadaan sesudah mati, artinya kekal menjadi di rumah sa'adah, surga atau neraka. Dan disebabkan oleh amal-amalnya ketika di dunia, dan juga mencocoki wafaqa masabaqa fi ilmillahi ta'ala, dan sesuai dengan catatan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita akan mendapatkan beberapa pelajaran. Kita akan mendapatkan beberapa pengetahuan. Yang pertama yaitu adwarul janin birrahim. Tingkatan-tingkatan janin ketika di dalam rahim. Kalau bahasanya sekarang evolusi itu ya. Evolusi atau metamorfosa. Hadis ini yadullu hadal hadis ala anna janina yataqallabu fi mi'ati asrina yauman fi salasati adwar. Hadis ini menunjukkan bahwa janin itu bolak-balik keadaannya di dalam hitungan 120 hari dalam beberapa 3 tingkatan atau 3 fase. Fi kulli arba'ina yauman. Setiap tingkatan, setiap fase itu selama 40 hari. Fase yang pertama fayakunu fi arba'ina al-ula an-nutfah. Fase yang pertama, tahap yang pertama selama 40 hari yang pertama itu berupa nutfah, berupa air mani. Summa fi arba'i saniyah alaqah. Fase yang kedua setelah berupa mani, janin ini berubah menjadi darah segempal. Kemudian di fase yang ketiga menjadi daging segempal.
sesudah 120 hari atau 40 fase yang ketiga, yungfahu fihil malaku ar-ruhu, kemudian malaikat meniupkan di dalamnya ruh, dan ditulis baginya 4 kalimat. Wa qad zakarallahu ta'ala fi kitabil aziz yatakallu bil janin fi hadil adwar faqala ta'ala ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghah. Wahai manusia, ini juga disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kamu sekalian ragu di dalam hal ba'as, kebangkitan, dibangkitkannya manusia dari kubur, fa inna khalaqnakum min turabin, maka sesungguhnya saya menciptakan kamu sekalian dari turab, dari debu, dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari nutfah, yang kalau turab itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Summa min nutfah, kemudian dari nutfah itu adalah keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Summa min nutfah, kemudian dari nutfah, dari mani. Kemudian dari min alaqatin, dari darah segumpal, dan mudghah, dan dari daging segumpal. Surat Al-Hajj ayat 5. Juga di dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Tapi di dalam surat Al-Mu'min Allah Ta'ala menyebutkan tambahan 3 tingkatan lagi. 3 tingkatan lagi. Fil hadis wa zada 'alaiha salah satu adwar al-ukhra. Di dalam surat Al-Mu'min ditambah 3 tingkatan lagi, maka menjadi 7. Al-Mu'min di mana suratnya? Summa khalaqna wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alna nutfah fi qararin makin summa khalaqnal nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idoman. Nah, ini tinggal tambahannya. Fa khalaqna mudghatan idoman. Kemudian saya menciptakan dari mudghah idoman, tulang belulang. Maka sauna, kemudian saya memakai tulang tersebut al-idom. Lahman dipakai dengan daging. Nah, kemudian ciptakan makhluk ditambah 3. Makanya Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu taala anha mengatakan begini. Anhuma mengatakan begini, khuliqa ibnu Adam min sab'in. Keturunan anak Adam itu diciptakan dari 7 fase, 7 tahap. Hikmah di dalam penciptaan Allah Ta'ala terhadap manusia dengan menggunakan tertib seperti ini, cara perlahan-lahan ini, dari satu fase menuju ke fase yang lainnya, padahal Allah Ta'ala itu mampu menciptakan manusia dalam seketika dengan tanpa melalui fase-fase tersebut. Ini adalah intidamu khalqil insan ma khalqi kaunihi fasih wa faqal asbab wal musabbab. Ini tujuannya meruntutkan kejadian manusia serta kejadian Allah Ta'ala, menjadikan ma khalqi kaunillahi ta'ala fasih, juga serta kejadian keberadaan Allah Ta'ala di dalam menciptakan manusia itu secara perlahan-lahan dan sesuai dengan sebab dan musababnya. Ini adalah menjelaskan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mampu membuat manusia secara sekejap, juga mampu membuat manusia secara tahap demi tahap, step by step. Dan ini juga memberitahu kepada manusia. Ini juga pemberitahuan kepada manusia bahwa di dalam menghasilkan perkara yang sempurna itu tidak dapat diperoleh
dengan terburu-buru. Dengan terburu-buru, tetapi harus dengan pelan-pelan, tahap demi tahap. Innama yakunu bitariqit tadrij. Harus sabar. Di dalam menghasilkan perkara yang sempurna, itu harus melalui tahap demi tahap. Kesempurnaan itu bagi manusia tidak dapat diperoleh dengan sekejap mata. Harus melalui dengan step by step. Ini yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Pelajaran yang kedua, nafkhu ruh, penyebulan ruh. Ulama telah bersepakat bahwa ruh itu ditiupkan kepada janin pada usia sesudah lewat usia 120 hari. Sesudah berkumpulnya baina zaujain, sesudah berkumpulnya laki-laki dan perempuan, suami istri. Kalau di dalam teori sesudah kumpulnya apa itu? Yes, bibit laki-laki dengan perempuan itu. Dan kumpulnya peniupan ruh ini pada masa 4 bulan. 4 bulan memasuki 5 bulan. Wa hada mawjudun bil musyahadah wa alayya wala fiha yuhtaju ilahi fi ahkaminal istighfar. Dan dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa pula hikmah kenapa seorang perempuan yang ketika suaminya meninggal harus iqdad selama 4 bulan 10 hari. Ini tujuannya adalah yatahaqqa bara'atur rahmi bibuluki hadil muddah duna duhuri asari hamli. Ini tujuannya agar menjadi nyata, jelas bahwa rahimnya itu benar-benar kosong. Tidak ada janin yang ada di dalam rahim. Bukan ada bekas duhuri asaril hamli, bukan nampaknya tanda-tanda kehamilan, tetapi yaitu hitungan 4 bulan 10 hari. Kemudian apa sih yang dinamakan dengan ruh itu? Yang dinamakan ruh itu apa? Bagian ulama mengatakan ruh itu ma yahya bihi al-insan, yaitu perkara yang membuat hidup manusia. Ini dinamakan ruh. Wa huwa min amrillahi ta'ala kama akhbara fi kitabil azizi. Dan ruh ini adalah salah satu perkara yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kamu akan ditanyai, yas'aluka para kaum itu akan bertanya kepadamu tentang masalah ruh. Maka jawablah, ruh itu adalah min amri rabbi, itu adalah perkaraannya Tuhanku. Dan kamu tidak akan diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Surat Al-Isra ayat 85. Kalau di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi dikatakan ar-ruh jismun latifun sahrofil badani. Yang dinamakan ruh yaitu jisim yang lembut yang berjalan di dalam badan. Seperti hanya layaknya air berjalan di dalam kayu yang masih hidup. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin li Imam Ghazali, ar-ruh jauharun mujaradun mutasarrafu fil badan, yaitu yang dinamakan dengan ruh, yaitu jauhar, partikel yang mujarrad, yang murni, yang
berjalan di dalam badan. Ini adalah ruh. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis keempat dari kitab Arba'in, yaitu tahrimul isqatil janin, keharuman menggugurkan janin. Ittafaqa ulama ala tahrim isqatil janin ba'da nafki ruh. Ulama telah bersepakat bahwa hukumnya haram menggugurkan janin sesudah peniupan ruh di dalamnya. Ini disamakan dengan jarimah, jinayah. Wa tajibu diyat fi isqatihi. Maka wajib baginya, bagi orang yang menggugurkan janinnya, maka wajib baginya membayar diyat. In nazala hayyan summa mata. Ketika gugur atau keluar, telah digugurkan itu keluar dalam keadaan hidup kemudian mati. Wa uqubah maliyah aqal minha in nazala aqal minha in nazala mayitan. Dan diadakan uqubah maliyah, hukuman berupa denda maliyah, harta, jika penggugurannya itu sudah mati, keluar dalam keadaan mati. Wa amma isqatul janin qabla nafkhir ruhihi fa haramun aidan. Kalau menggugurkan janin sebelum peniupan ruh, itu hukumnya juga haram. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para fuqaha. Walaupun di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam li Ibnu Rajab Al-Hambali Sahifah 42 mengatakan waqat rakhasa ta'ifatun minal fuqaha limar'ati fi isqati ma fi badniha malam yumfah fihi ar-ruh waja'alhu kal azl. Sebagian ulama itu memberi keringanan bagi perempuan di dalam menggugurkan perkara janin yang ada di perutnya selagi belum ditiupkan ruh. Disamakan dengan azl. Azl yang tidak saya terangkan, azl itu apa? Tetapi ini bahwa qaulun dhaif ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah li'anal janin waladun in taqoda, karena janin itu adalah walad, itu sudah berupa anak yang sudah jadi dan sudah terbentuk. Warubama tasawwaru, terkadang itu sudah terbentuk. Kalau di dalam azl wa fil azl lam yujad waladun bil kulliyah, tidak ditemukan walad anak secara keseluruhan, itu tidak sama. Pelajaran yang keempat dapat kita ambil, ilmu Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala dari hadis ini. Inna Allah Ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla yahluqahum fima yakunu min hasayun minan iman ta'ah kufri au maksiyat. Allah Ta'ala itu mengetahui keadaan manusia, makhluknya, sebelum kejadian makhluk itu. Dan sesuatu yang dikerjakan oleh makhluk. Dan Allah Ta'ala itu mengetahui dia itu iman, taat, kafir, maksiat, sa'adah ataupun syaqawah. Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan banyak nas-nas yang menerangkan bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Yang kelima, al-ihtijaju bil qadri. Laqad amarana Allah Ta'ala bil iman bihi wa ta'atih. Allah Ta'ala itu telah memerintah kepada kita semua untuk iman kepada qadar dan taat kepada Allah Ta'ala.
Dan Allah Ta'ala melarang kita untuk kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maksiat kepadanya. Dan Allah Ta'ala membebani kita, membebani kita dengan syariat. Tapi Allah Ta'ala itu wala yahtaju sahibud dolalah, maka tidak diperkenankan bagi kita. Tidak diperkenankan bagi kita sedikit-sedikit ini ketika belum kejadian, ini sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Ini sudah menjadi qadarnya Allah Ta'ala. Ini tidak diperkenankan. Kecuali amma ba'da wuqu'il qudur maqdur fayakunu al-ihtijaju bil qadri ma'dunan bih. Kecuali ketika sudah terjadi, ini baru kita kembalikan kepada kodoknya Allah Ta'ala, kodarnya Allah Ta'ala. Tapi ketika belum, jangan dikatakan itu kodarnya Allah Ta'ala. Harus usaha dulu. Jangan itu seperti ini awak itu melarat, itu enggak boleh. Tapi ketika kau sudah usaha masih melarat, lah itu baru kodoknya Allah Ta'ala. Nah, yang keenam yang dapat kita ambil pelajaran, yang dapat kita ambil dari hadis keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi ya. Al-amalu bil khawatim. Amal itu tergantung dengan pada akhirnya. Rawahul Al-Bukhari an Sahli ibnu Sa'ad. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada khawatimnya, akhir. Wa makna zalika anna man katabalahul iman wa ta'ah akhiru umri. Artinya seseorang itu dicatat iman dan taat itu pada akhir umurnya. Pelajaran yang ketujuh yang dapat kita ambil, makanya Allah Ta'ala itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita, yaitu di dalam berdoa. Itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa begini, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran yang ketujuh ya. Ya, pelajaran yang ketujuh tadi, kita itu disunahkan untuk memperbanyak doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, agar hati kita itu tetap selalu ditetapkan di dalam keimanan hingga akhir hayat kita. Pelajaran yang kedelapan yaitu kita inna khotimatu sau takunu wal iyadu billah bisababi tasisil badniyah bi abdi. Akhir hayat yang buruk itu disebabkan oleh karena buruknya, kotornya hati seorang hamba. Dan hati itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Makanya tadi dikatakan qad ya'malu rajulun amala ahlin nar bi batnihi islatun khairun. Seorang itu beramal seperti layaknya amalnya orang neraka, tetapi di dalam batinnya ada kebaikan. Maka di akhir hayatnya pun itu akhirnya hayat menjadi husnul khotimah. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amal yang baik yang menjadikan dia husnul khotimah. Makanya kita itu tidak boleh menganggap remeh terhadap orang. Boleh dia menganggap remeh terhadap orang, walaupun dia sekarang itu mungkin berkelakuan buruk. Siapa tahu di akhir hayatnya itu dia menjadi husnul khotimah, berkelakuan baik. Dan belum tentu kita yang berkelakuan baik sekarang berkelakuan baik,
akhir hayat kita itu menjadi baik, itu belum tentu. Maka kita tidak diperkenankan untuk meremehkan orang walaupun orang tersebut kita pandang itu kurang baik. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.